Ya, selamat datang kembali di channel gua dalam konten Mikey Ball tentunya balik lagi dan ya sekarang gua akan apa ya memberi apa ya gue bisa bilang prediksi dan preview lah di dua pertandingan eh, babak 16 besar kali ini ada Belanda melawan Ceko dan Belgia melawan Portugal. Nah, gue mau bahas dulu yang pertama Belanda dengan Ceko ya. Oke, gue akan ngomong dari Cekonya dulu, gitu ya. Jadi gini, Ceko ini kan yang gue pantau selama 3 match di babak grup itu kan, gue sih nggak gitu nonton yang pas lawan Kroat, kalau nggak salah lawan Skotlandia di mana mereka akhirnya menang 2-0 gitu ya. Cuman ya di sini gue bisa bilang ya emang pemainnya mediocre semua, bahkan emang memang dari cara mainnya aja tuh udah biasa banget buat gue. Kayak ya udah pada akhirnya ngandelin crossing aja seperti buat timnas kebanyakan gitu yang kekuatannya tuh terbatas gitu. Dan di satu sisi juga mereka di sini apa ya cukup banyak mengandalkan Patrick Schick gitu ya, karena di babak grup itu memang dia terlihat sangat menonjol ya dibandingin pemain-pemain yang lain gitu ya. eh Cuman ya tim yang kayak gini-gini kan biasanya kan bahaya ya kalau udah, oh sorry, biasanya kalau udah masuk ke fase gugur kayak gini biasanya sih bakal lebih berbahaya. Cuman gue nggak ngeliat sih kalau unsur berbahayanya ini ada di timnas Ceko gitu. Dan kalau kita ngomongin timnas Belandanya pun juga ya gue bisa bilang sih uh, kalau ngomongin Belanda ya, Belanda ini sejauh ini permainannya mereka cukup konsisten ya untuk gue. Dan apa ya, gue nonton tiga-tiganya match yang Belanda sudah lalui gitu. Dan ya gue sejauh ini cukup impresif sih, cukup apa ya, cukup impress lah dengan apa yang ditampilkan sama pelatihnya yaitu Frank de Boer. Tapi apa ya, uh, di apa ya, terutama di defensive line-nya ya kadang tuh masih nggak apa ya, nggak kok apa ya, agak nggak konsen lah, cenderung teledor. Kayak pas pertandingan pertama Belanda lawan Ukraina itu, dua gol yang diciptakan Ukraina which are ya itu semuanya bener-bener bagus sih untuk gua. Karena uh, apalagi gol pertamanya Ukraina kemarin itu bener-bener murni emang karena si siapa tuh Yarmolenko bener-bener ngemanfaatin ruang kosong terus dia tembak jauh akhirnya masuk. Dan itu juga ada satu unsur kesalahan dari Stekelenburg, kenapa dia terlalu maju gitu, even though ya sebenarnya pemain belakangnya si Belanda juga udah berusaha yang terbaik lah untuk menjaga gitu. But ya dua gol Ukraina ini apa ya, sedikit banyak mengingatkan buat timnas Belanda kalau kalau mereka apa ya, nggak fokus, nggak konsen, terutama buat pemain belakangnya dalam menjaga lini pertahanannya mereka sendiri. Ya akibatnya ya Lau bisa aja kebobolan gitu loh dengan cara yang apa ya, nggak terduga lah gitu loh. Karena ya balik lagi bahwa ini jadi PR buat pelatih Frank de Boer, bahwa mereka walaupun menang berapapun itu harus terfokus dari awal sampai akhir apapun itu tantangannya. Karena ya balik lagi bahwa Belanda ini harus bener-bener apa ya, bisa meyakinkan pendukungnya lewat permainan yang mereka ciptakan.
yang apa ya, menurut gue sih emang sejauh ini cukup bagus itu. Karena kan juga Belanda ini gue lihat dari hari pertama grup stage sampai sebelum apa ya, sebelum apa ya, memainkan fase gugur ini melawan Ceko, itu kan mereka berproses terus gitu loh. Dan proses apa ya, proses yang mereka lalui itu juga progresif gitu loh. Jadi ada bener-bener ada kemajuan lah, hari demi hari mereka melakukan pertandingannya mereka gitu. Jadi uh, apa ya, ya mereka perlulah untuk membangun momentum itu sedikit demi sedikit agar mereka bisa melangkah lebih jauh lagi gitu. Karena apa ya, itu juga harus mereka apa ya, harus mereka lewatin semua proses itu. Karena ya mereka nggak, mereka mereka ini kan mediocre semua gitu pemain-pemainnya gitu loh, nggak ada yang menonjol bener-bener soal jadi pemain bintang, nggak ada di timnas Belanda sekarang ini gitu loh. Ya kalau mau dibilang bintangnya sekarang gitu ya paling cuman Memphis Depay, Frankie De Jong sama Gini Wijnaldum, udah tiga itu doang. Selebihnya kan ya apa ya, permainannya per pemain ini kan sosok gitu, sama De Ligt paling yang cukup bagus dalam segi apa ya, kualitas lah gue bilang. Ya mau nggak mau ya mereka harus ini bermain secara kolektif gitu loh. Dan itu sudah mereka lakukan sebenarnya dari hari apa ya, dari sejak group stage hari pertama yang mereka mainkan sampai sekarang ini gitu loh. Tak, kalau misalnya ditanya prediksi gue tentang pertandingan ini, menurut gue apa ya, gue sih akan tetap unggulkan Belanda sih sini. Karena ya kalau gue bandingin apple to apple gitu, apa ya, dari segi kualitas dan juga permainan yang selama ini gue tonton, ya Belanda jauh lebih baik lah ketimbang Ceko gitu. Walaupun Ceko di sini dengan Patrick Schick-nya juga apa ya, bisa jadi momok yang cukup berbahaya lah kalau mereka nggak konsentrasi gitu, nggak fokus dengan pertandingan ini. Ya asal, kalau gue bilang sih asal Patrick Schick-nya dijaga dan dikunci pergerakannya sih, menurut gue Belanda bisa apa ya, bisa menguasai jalan pertandingan dan bisa memenangkan pertandingan lah dengan selisih 2 gol lah gue bilang kalau untuk pertandingan ini di Belanda apa ya, untuk Belanda. Oke. Sekarang kalau ngomongin berikutnya itu ada Belgia Portugal. Nah, ini pertandingan menurut gua akan cukup seru sih karena sorry, untuk gua pribadi apa ya, dari Belgia nya sendiri ya, ini kan pemain-pemain yang mereka bawa ini kan rata-rata udah apa ya, udah lewat lah masa masa jayanya mereka gitu loh. Ya kelihatan bahwa kualitas yang mereka miliki sekarang ini gak sebaik yang apa ya, yang mereka tampilkan kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu lah pas Piala Dunia 2018 gitu. Dan ya praktis memang pada akhirnya juga apa ya, terlihat juga gitu loh bahwa ya apalagi di bagian defendernya ya, itu kan kayak yang Vertonghen, Vermaelen sama Toby apa ya, Alderweireld itu kan juga udah apa ya, buat gue ya udah tua lah, udah ujur gitu loh, lewat masanya. Jadi ada kemungkinan apa ya, kemungkinan di momentum tertentu mereka bakal kehilangan konsentrasi mereka gitu loh. Nah untuk itu mereka juga apa ya, mereka apa ya, punya back lagi gitu loh yang namanya Denier gitu loh. Cuman gue juga gak yakin juga gitu, mereka punya memang spare back si Denier itu. Cuman ya Denier ini juga ya nggak kelihatan juga
permainan apa ya, nggak kelihatan juga penampilannya gitu loh, nggak perform lah gue bilang, kayak nggak keluar penampilan terbaiknya gitu loh. Ya praktis juga di tim Belgia ini ya gue bilang murni bisa menguasai jalan pertandingan kalau ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu kalau Kevin De Bruyne ya, kalau udah main ini Belgia pasti bisa menang. Cuman kalau nggak ada nih Kevin De Bruyne ini, udah ya mainnya pada akhirnya apa ya, kurang greget lah gue bilang ketimbang pas ada Kevin De Bruyne. Oke, nah di sisi lain Portugal ya gitu juga, maksudnya apa ya, permainan mereka juga ups and down gitu loh, dan kelihatan banget sih pas di group stage ya, apa ya, lebih mengutamakan skill individunya mereka masing-masing ketimbang skema gitu. Dan itu bisa kelihatan sih bahwa rata-rata serangan mereka itu kan mereka ciptakan karena emang mereka punya skill individu yang cukup bagus gitu. Cuman ya pemain-pemain yang yang diharapkan untuk tampil maksimal itu malah malah tampil sebaliknya gitu loh. Kayak contoh paling gampang Bruno Fernandes lah gitu loh. Bruno Fernandes ini di MU gue bilang secara permainan yang gue tonton selama ini, ya dia cukup kontributif lah untuk memberikan passing yang berbahaya di sepertiga akhir lapangan gitu loh, untuk memberikan assist untuk striker, memberikan umpan matang lah gitu. Cuman pas di timnas Portugal itu udah kayak anak hilang mainnya, bener sama sekali, bener kayak anak hilang gitu loh. Kayak apa ya, kayak anak ayam hilang nyari emaknya. Nah gue bisa ibaratkan gitulah, bener-bener gak kelihatan ya. Pada akhirnya pas pertandingan terakhir lawan Prancis akhirnya dirombak sama Joao Moutinho, itu pun juga gue lihat mainnya biasa aja, sama Renato Sanchez yang di Lille sebenarnya biasa aja gitu. Cuman entah kenapa kalau pas di timnas somehow ya permainan terbaiknya yang muncul lagi gitu loh. Jadi ya pemain-pemain yang kayak Renato Sanchez gini model-modelnya kayak gitu ya, atau nggak kayak Patrick Schick gitu loh, bisa ngejutin banget sih pas main di turnamen besar kayak Euro begini. Jadi ya itu jadi elemen tersendiri sih untuk Portugal, bahwa mereka bisa mengejutkan Belgia juga di saat yang sama gitu ya. Terus kalau mau dibilang segi produktivitas ya paling ini cuman Ronaldo doang gitu loh. Dan lu lihat deh golnya rata-rata kadang jatuh dari langit, dan ada juga golnya dari penalti juga. Jadi ya kalau dari lu hitung deh, kalau nggak salah gol yang benar-benar open play dan benar-benar terciptanya gol itu karena ada skema passing yang bagus, itu cuma satu setahu gue, pas lawan lawan Jerman setahu gue. Itu benar-benar murni karena ya ada sedikit skema lah yang mereka mainkan gitu loh. Walaupun ya ini mah Portugal juga lebih ke skill individu aja, skill pribadi pemain doang ini mah gitu. Nah kalau prediksi gue ini bisa ketat sih untuk gue, karena Belgia di satu sisi punya kelebihan dalam skema permainannya mereka, cuman kelemahannya yaitu di defender kan. Terus kadang-kadang dalam membangun serangan kadang juga agak lelet buat gue. Jadi itu sih yang gue bisa lihat dari Belgia. Dan di sisi lain Portugal ya seperti yang gue bilang pas awal bahas mereka itu skill individunya mereka cukup bagus. Cuman dari skema nggak banget lah, bener-bener mainnya kayak apa ya, gue nggak ngelihat skema yang skema yang mereka tuh berantakan banget, bener-bener sama sekali nggak jelas gitu loh, abstrak gitu loh.
skema permainan Portugal gitu loh. Nah, cuman kalau mau dibilang siapa yang bakal menang, gue sih bilang ini cenderung seri, tapi gue akan sedikit ngunggulin Belgia. Ya kalau kayak berdasarkan possession gitu 52 atau 51 banding 48 49 gitu. Karena menurut gue ini pertandingan bakal berjalan sengit dan alot untuk gue gitu. Ya, kita lihatlah dua pertandingan ini antara Belgia dan Portugal, juga Belanda lawan Ceko. Nah, untuk Belanda sih kayaknya kalau gue bilang bakal 3-5-2 lagi sih. Tergantung antara strikernya mau Weghorst atau si Malen untuk nemenin Depay. Tapi kalau gue bilang lebih cocok si Daniel Malen sih buat nemenin Memphis Depay, terutama untuk main counter. Ya, karena Daniel Malen ini bisa apa ya? Bisa bermain cukup baik lah untuk memberikan end passing ke Memphis Depay dan begitu juga sebaliknya. Oke, itu aja dari gue. Besok gue akan ada review untuk dua pertandingan. Oke, see you.